Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Duyanti Fardila Rahmadani. Saya dari kelas 10 PPLG 5 nomor absen 5. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang materi-materi Python. Materi yang akan saya jelaskan ada 4. Yang pertama, materi dasar Python. Yang kedua, materi pengenalan operator. Yang ketiga, materi fungsi. Dan yang terakhir, materi perulangan atau looping. Nantinya, materi ini akan saya bagi menjadi 2 part 1 dan part 2 saya sendiri, dan part selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Valen. Iya. Yang pertama adalah materi dasar Python. Kenapa belajar Python? Kalian bisa melihat contoh pemrograman atau bahasa pemrograman C++, Java, dan juga Python. Kode tersebut adalah program untuk membuat Hello World. Bisa dilihat perbedaannya. Bisa dilihat dari contoh tersebut, kalau memang benar, Python sangatlah sederhana dan gampang dibandingkan bahasa yang lainnya. Tidak perlu ini dan itu untuk membuat program Hello World. Bahkan, tagline atau slogan website Python menjelaskan kalau Python akan membuatmu bekerja lebih cepat dan efektif. Slogan Python. Python is a programming language that lets you work quickly and integrate system more effectively. Artinya, Python adalah bahasa pemrograman yang memungkinkan Anda bekerja dengan cepat dan mengintegrasikan sistem dengan lebih efektif. Jadi kenapa kita harus belajar Python? Yang pertama, cepat dan efektif. Yang kedua, mudah dipelajari. Yang ketiga, banyak digunakan. Yang keempat, populer. Dan yang terakhir atau yang kelima adalah gratis. Pengertian Python. Python adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi yang serbaguna dan mudah dipelajari. Diciptakan oleh Guido van Rossum dan pertama kali dirilis pada tahun 1991, Python memiliki sintaksis yang sederhana dan mudah dibaca, menjadikannya pilihan yang populer untuk berbagai macam penggunaan, mulai dari pengembangan web hingga analisis data, kecerdasan buatan, pemrograman jaringan, dan banyak lagi. Guido van Rossum. Pria tersebut adalah pembuat Python. Selanjutnya ada timeline sejarah Python. Pada 1991, Python resmi rilis pertama kali. Masih di tahun 1991, Python versi 1.0 telah rilis. Pada tahun 2000, Python versi 2.0 telah rilis. Pada 2001, PSF atau Python Software Foundation. Pada 2008, Python versi 3.0 telah rilis. Pada 2020, Python versi 3.8.2 dan 3.9.0 rilis. Sejarah Python. Guido van Rossum, seorang pria berkebangsaan Belanda yang lahir pada tanggal 31 Januari 1956, merupakan otak di balik bahasa pemrograman Python. Guido mulai mengembangkan bahasa pemrograman Python tersebut sejak tahun 1989 di Centrum Wiskunde dan Informatika atau CWI. Dan akhirnya, bahasa pemrograman Python secara resmi dirilis kepada publik pada tahun 1991. Berikut adalah foto dari Centrum Wiskunde dan Informatika atau CWI atau CWI di Amsterdam, Belanda. Selanjutnya, nama Python sendiri sebenarnya bukan diambil dari nama ular Python, namun nama Python tersebut diambil dari sebuah acara humor yang ditayangkan oleh channel BBC pada tahun 1980-an yang berjudul Monty Python's Flying Circus, di mana saat itu Monty Python merupakan sekelompok grup lawak yang membawakan acara tersebut dan Guido van Rossum sangat menyukainya.
Berikut adalah foto anggota dari Monty Python Flying Circus. Itu adalah acara humor. Selanjutnya, Guido van Rossum saat membuat bahasa pemrograman Python sendiri terinspirasi dari bahasa pemrograman ABC atau ABC, dan sampai sekarang Guido masih menjadi seorang penulis utama bahasa pemrograman Python atau Python, walaupun bahasa pemrograman Python tersebut bersifat open source, sehingga memungkinkan ribuan orang untuk ikut berkontribusi mengembangkan bahasa pemrograman Python tersebut agar menjadi lebih baik. Pada tahun 1994, akhirnya Python versi 1.0 dirilis kepada publik. Selanjutnya, pada tahun 1995, Guido melanjutkan pembuatan Python di Corporation for National Research Initiative (CNRI) yang berada di Virginia, Amerika Serikat. Selanjutnya, pada tahun 2001, akhirnya dibuatlah sebuah organisasi Python Software Foundation atau PSF yang merupakan organisasi nirlaba yang khusus dibuat untuk semua hal yang berhubungan dengan hal intelektual dari hasil pengembangan bahasa pemrograman Python. Dan Python versi 3.0 dirilis pada tahun 2008. Pada tanggal 24 Februari 2020, versi bahasa pemrograman Python versi 3.8.0 dirilis kepada publik. Dan pada tanggal 5 Oktober 2020, bahasa pemrograman Python versi 3.9.0 dirilis kepada publik. Berikut adalah cara install Python. Yang pertama, download file python.org. Bisa dilihat di gambar tersebut di atas. Selanjutnya, buka file Python. Yang ketiga, pilih pengguna. Yang keempat, pilih lokasi instalasi. Yang kelima, pilih fitur yang ingin diinstal. Yang keenam, klik finish dan selesai. Selanjutnya ada cara install PyCharm. Yang pertama, download file JetBrains.com atau PyCharm. Bisa disesuaikan untuk Windows, macOS, atau Linux. Selanjutnya, yang kedua, buka file PyCharm. Klik Next, dan pilih lokasi instalasi. Yang keempat, checklist Add Launchers and Next. Yang kelima, klik Install. Yang keenam, selesai dan jangan lupa reboot. Finish. Yang kedua adalah materi pengenalan operator. Apa itu operator Python? Begitulah kira-kira yang kita lakukan dalam memanipulasi data dengan bantuan operator sehingga kita mendapatkan hasil baru yang nantinya hasil tersebut dapat membantu kita dalam mengambil keputusan. Dengan kata lain, operator merujuk pada simbol-simbol yang memungkinkan untuk melakukan berbagai operasi, termasuk operasi aritmatika seperti penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan perkalian, serta operasi lainnya. Kita sebagai data analis dapat menggunakan operator yang terdapat di Python
untuk menyelesaikan sebuah perhitungan matematis yang lebih kompleks dan rumit secara cepat dan efisien. Contoh di atas adalah salah satu jenis operator yang terdapat di Python, yaitu operator aritmatika. Python memiliki total 7 jenis operator yang sangat berguna untuk seorang data analis dalam melakukan manipulasi data. Berikut adalah penjelasannya. Jenis-jenis Python. Yang pertama, aritmatika atau arithmetic operators. Yang kedua, penugasan atau assignment operators. Yang ketiga, perbandingan atau comparison operator. Yang keempat, logika atau logical operators. Yang kelima, identitas atau identity operators. Yang keenam, keanggotaan atau membership operators. Dan yang terakhir, bitwise atau bitwise operators. Yang pertama adalah operator aritmatika. Jenis operator ini paling sering digunakan dalam bahasa pemrograman manapun termasuk Python. Operator ini dapat membantu kita dalam menghitung sebuah persamaan matematis seperti penjumlahan, pengurangan, pembagian, perkalian, sisa bagi, dan juga pemangkatan. Operator aritmatika. Penjumlahan, contoh 10 ditambah 2, deskripsinya menambahkan 10 dengan 2. Pengurangan atau subtraction, pengalian atau multiplication, pembagian atau division, sisa bagi atau modulus, pemangkatan atau exponential, pembagian bulat atau Floer definition. Bisa dilihat pada gambar di atas. Contoh, penjumlahan A plus B, pengurangan A min B, pengalian A dikali B, pembagian A slash B. Print F penjumlahan A dengan B adalah penjumlahan. Print pengurangan A dengan B adalah pengurangan. Print pengalian A dengan B adalah pembagian. Print pembagian A dengan B adalah pembagian. Bisa dilihat contohnya. Yang kedua adalah operator penugasan. Operator penugasan seperti namanya digunakan untuk memberikan tugas, yaitu sebuah nilai kepada sebuah variabel. Letak variabel selalu ada di sebelah kiri operator, dan nilai ada di sebelah kanan operator. Berikut adalah contohnya. Sama dengan pengisian, plus sama dengan penjumlahan, min sama dengan pengurangan, kali sama dengan pengalian, bagi sama dengan pembagian, persen sama dengan sisa bagi, slash 2 kali sama dengan pembagian bulat, kali 2 kali, selanjutnya sama dengan pemangkatan. Contoh, A sama dengan 2, A plus sama dengan A. Bisa dilihat contohnya. Hasilnya, print A. 4. Seperti contoh operasi di atas, variabel A kita isi dengan nilai 2 menggunakan operator sama dengan, kemudian variabel A kita jumlahkan dengan nilainya sendiri menggunakan operator plus sama dengan, sehingga variabel A saat ini berisikan nilai 4.